Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat dimanapun Anda berada, dan Bapak Ibu yang ada di sini, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa kehidupan yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah kesempatan yang ibadah kepada Allah. Karena tugas manusia hanyalah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada aku, kata Allah. Ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah sebuah aktivitas atau pekerjaan yang diawali niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung niat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atun yunkihuha fa hajar ilaihi. Insyaallah. Semua aktivitas, tingkah laku, perbuatan harus didasari dengan niat. Dan Allah akan menilai daripada usahanya, tindak tanduknya, aktivitasnya, kalau diawali dengan niat yang ikhlas beribadah kepada Allah. Kalau dia ibadah, kalau dia mengerjakan sesuatu karena ingin mengarahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memudahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau awalnya ingin dunia, ingin perempuan, ingin kebahagiaan sekedar yang namanya dunia, maka Allah berikan. Tetapi ingat, kalau hanya sekedar dunia, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam, hina dan dinas nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Dalam surah Al-Isra, surah ke-17 atau surah Bani Israel, ayat ke-18, baris pertama dari atas sebelah kanan pojok. Apa kata Allah? Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ada orang yang hanya mengarahkan kehidupannya sekedar dunia. Sekedar dunia diarahkan keinginannya. Yurid, arada, yuridu, aradan. Yurid mengarah keinginan hanya sekedar dunia, maka Allah akan berikan dunianya, dan bahkan Allah segerakan dunia kepadanya. Tetapi kalau hanya sekedar dunia Allah berikan, ingat, lahum jahannama yaslaha mazmuman madahura. Bagi mereka yang selalu mengarah kehidupannya dunia, maka Allah berikan neraka jahanam secara hina dan dina. Memang di dunia oke, dia bahagia, dia senang, bisa berpoya-poya dengan harta, berpoya-poya dengan anak, berpoya-poya dengan istri, dan bahkan bisa nikah berapapun gitu kan, nggak ada batasan buat dia. Sementara Islam membatasi itu, tetapi dia nggak ada batasan. Dia berpoya-poya dengan harta, berpoya-poya dengan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Maka ingat, kalau hanya sekedar seperti itu, Allah berikan nanti di akhiratnya neraka jahanam secara hina dan dina, kata Allah. Maka yang kedua, ini yang pertama, ada orang yang mengarahkan kehidupannya dengan akhirat. Apa kata Allah selanjutnya? Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha
ada orang yang berusaha berkeinginan dengan akhirat, wahwa mukmin, tetapi keadaan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ma'naha iman? Iman adalah pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan kepada Allah, dia tahu Allah Subhanahu wa taala, maka dia beramal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hadirkan rasa takut kepada Allah, rasa kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita kagum kepada Allah, dikarenakan kita segan kepada Allah, dikarenakan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan di dalam melakukan pekerjaan ataupun aktivitas ketika ingin mengarahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'iyaha wa huwa mu'min, maka Allah akan berikan sebuah rasa syukur kepada hambanya. Loh, bagaimana Allah mensyukuri hambanya? Artinya Allah akan memberikan nikmat, Allah akan berikan kebahagiaan, Allah akan berikan ujrah, pahala yang luar biasa, yang bukan hanya di dunia tetapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yakni asy-syurga, al-jannah, surga. Surga ada dua. Waliman khafa maqama jannatan, kata Allah dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama jannatan. Orang yang merasa takut kepada Allah, kepada Tuhannya, takut kepada akhirat. Jangan sampai nanti di akhirat saya nggak ada pertolongan, saya sedih, saya nggak ada apa-apa. Maka oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa takut kepada Allah, maka Allah akan berikan dua surga. Apa itu surga? Surga dunia wa surga akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Surga di dunia apa maksudnya? Ketika kita melakukan apapun yang kita lakukan, yang kita lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu apa yang kita lakukan, Masya Allah, kita bekerja, kita misalkan melakukan apapun itu, tetapi yang kita lihat bagaimana Allah akan berikan pahala yang luar biasa kepada kita. Enggak melihat pujian dari orang lain, enggak melihat uang materi, apapun itu pujian, sanjungan, tetapi kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin melihat Allah, Masya Allah, maka apapun bentuk pekerjaannya akan mudah, akan terasa indah, akan terasa enggak lelah. Karena lelah menjadi lillah, lelah jadi lillah. Lelah kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita terasa aman, terasa santai, sejuk dengan adanya fikiran-fikiran yang baik yang selalu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga akhirat apa itu? Yang Masya Allah, jannah banyak. Ada jannatul firdausi nuzula, ada jannatun adan, ada jannatun na'im, ada jannatul ma'wa. Masya Allah, banyak. Maka raihlah perbuatan-perbuatan kita selama di dunia ini yang baik, maka nanti akan memperoleh yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya masra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah bercocok tanam. Kalau kita menanam yang baik, maka nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan sebuah pahala yang luar biasa, yang baik pula yang harus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit ini harus menambah keimanan kita. Kalau hanya sekedar ngaji, kalau hanya sekedar mendengarkan apa yang disampaikan tetapi tidak ada perubahan di dalam diri kita, wassalam. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan sedikit ini menambah keimananku kepada Allah Subhanahu wa taala, umumnya kepada kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.